بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Insyaallah bahagia rasanya kita ditengok ya oleh Al-Ustaz Komarudin Khalil, seorang yang saya kagumi dari sejak di Darut Tauhid waktu itu kita ketemunya. Kemudian saya juga ikut di majelisnya. Subhanallah. Seorang yang bergerak tidak pernah berhenti. Mudah-mudahan sampai akhir hayat terus bergerak, bahkan ketika nafas meregang pun dalam keadaan yang sangat sibuk karena Allah. Sahabat semua, ketika saya kagumi Kang Bongki, maka saya ingin bertemu dengan yang saya kagumi ini. Maka saya berbuat seperti apa yang Kang Bongki inginkan. Dan saya hindari segala perbuatan yang Kang Bongki tidak suka. Saya lakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Kemudian saya puji Kang Bongki, meskipun mungkin Kang Bongki tidak tahu. Ketika saya puji, semua karya Kang Bongki pun saya kagumi. Tidak ada satupun karyanya yang saya lewatkan begitu saja. Kemudian saya ketemu lagi dengan sahabat, ini Jenderal ini, Agus Syafruddin, Jenderal Agus ini. Masya Allah, gamang mudah-mudahan Kang Agus. Saya kagumi. Ketika saya kagumi Kang Agus, maka saya akan melakukan apapun. Apalagi kalau saya rutin bertemu. Rutin bertemu dengan Kang Agus, rutin bertemu dengan Kang Bongki. Saya akan hindari semua perbuatan yang tidak disukai oleh Kang Agus. Tidak disukai oleh Kang Bongki. Dan saya lakukan semua yang beliau-beliau sukai. Mungkin itu yang disebut ketakwaan. Dan sahabat, kalau dalam versi saya, jangan sebut kita sudah bertakwa. Kalau takwa itu tidak kita gambarkan dalam bentuk akhlak mulia. Tatah Pak Budi Mulyanto. Saya tidak akan sebut saya takwa kalau saya belum berakhlak mulia. Bahkan sederhananya akhlak mulia pun akan palsu rasanya kalau kebaikan saya hanya dilakukan untuk orang lain saja. Sementara untuk orang yang sangat dekat di rumah, keluarga, kalau saya ramah kepada Bu Ika, kepada Bu Min, kepada Prof. Azali, saya ramah. Mungkin keramahan saya, Prof, itu palsu. Kalau saya tidak cukup ramah di dalam rumah, ke seisi rumah saya. Kalau di rumah rada judes, maka keramahan saya di luar itu bohong. Gitu. Mungkin itu yang disebut yukadzibu biddin, ya, termasuk berdusta tentang pengakuan diri beragama. Saya ngaku sebagai muslim, tapi ngaku doang gitu kan. Sementara esensi muslimnya, seorang muslimnya tidak hadir dalam diri saya. Bahkan saya tidak ramah kepada diri sendiri. Saya rusak diri saya dengan kurang minum misalnya, karena malas, dengan kurang tidur, karena senang begadang, karena kurang olahraga karena senang diem, mager. Maka keramahan saya kepada orang banyak itu bohong. Kalau saya tidak cukup ramah pada diri sendiri dan orang banyak, bahkan kalau Bu Del pernah menyampaikan satu ayat kepada saya, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Api neraka saya garis bawahi, dari ketidakmanfaatan. Kalau saya sakit, seisi rumah yang baiklah
yang akan repot ngurus saya sakit. Yang tidak baik tidak akan repot. Karena itu banyak sering sekali saya nasihatkan kepada anak-anak di rumah, Kang Adis. Nasihat saya akan sederhana kepada anak-anak di rumah. Jangan bikin susah orang baik. Iya kan? Kalau kita pakai motor sembarangan, terus musibah, dirawat, saat dirawat orang baiklah yang merawat kita, bukan orang tidak baik. Jadi sering sekali kita bersikap zolim kepada orang-orang yang tidak baik dengan ketidakbaikan kita dalam bersikap. Nah, kebaikan kita dalam bersikap dalam rangka kita mengharapkan cinta Allah, dalam rangka kita mengharapkan ridho Allah, itulah ketakwaan. Insya Allah, bahkan takwa itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mampu mengagumi Allah, tidak mampu mengenali sampai kagum kepada Allah, nggak akan ada ketakwaan itu. Dan rasa kagum kepada Allah ini bukan hanya kagum, tetapi juga mengagumi semua ciptaannya. Kang Agus Syafruddin membuat sebuah kursi bagus, kata yang membuatnya. Saya kagum, saya puji Kang Agus. Tapi pas saya lihat kursi itu, saya hina kursinya. Kursi di mana itu kan? Ini butut kia, saya hina. Kang Agus agak kecewa karena buatannya dihina. Pujian saya yang banyak itu kira-kira masih diterima nggak oleh Kang Agus? Saya yakin tidak. Tidak, sudah terhapus oleh hinaan saya terhadap karyanya. Ketika saya puji Allah, Masya Allah, saya puji Allah. Tapi mungkin pujian itu tiba-tiba saja habitat, hapus semuanya, putus semua pujian itu. Ketika saya hinakan ciptaannya. Gitu ya. Ketika saya hinakan ciptaannya. Kemampuan kita memuji ciptaan Allah adalah kemampuan kreatif yang akan membuat kita tentram. Ternyata Budele bisa memuji itu adalah sikap merendah. Ketika kita merendah, kita akan mudah memuji. Tapi ketika kita angkuh, kemampuan memuji itu tiba-tiba hilang saja. Sudah tidak bisa lagi. Ya kan? Seperti itu. Ternyata ketika kita memuji, pada saat itu kita mendapatkan vitamin dalam diri kita yang akan menguatkan kita, menyehatkan kita. Untuk kita sama-sama menjadi hamba yang bertakwa. Hamba yang dicintai Allah adalah tentu hamba yang paling bermanfaat. Hadirin, kalau saya melihat ayat-ayat Al-Quran, bahwa semua perjalanan hidup kita, ibadah kepada Allah itu tujuannya adalah membangun karakter agar kita bisa bersilaturahim dengan ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenarnya, karena Allah hanya menghargai orang yang bukan hanya menghargai. Yang paling Allah hargai itu adalah orang-orang yang atqakum, yang paling bertakwa di antara kita. Siapa yang gaulnya bagus? Saya berpikir rasanya kok ibadah ini kalau tidak menghasilkan sikap dalam bergaul yang baik, maka sepertinya ibadah ini tidak ada apa-apanya. Hanya sekedar menunaikan kewajiban saja. Nah, ini hal yang luar biasa, Ustaz. Hadirin di sini adalah sahabat-sahabat yang memiliki kesibukan yang luar biasa ya, Kang Elan ya. Memiliki kesibukan yang alhamdulillah kita bisa bersama-sama di sini sudah hampir tahun keempat ini. Di Zoom rada awet, orang COVID-nya udah hilang sekarang. Efek dari COVID, banyak orang yang TBC. Sekarang Bill Gates-nya datang buat nawarin vaksin TBC. Aduh, sudah dalam rencana itu. Dan kita yang bertakwa akan berlindung sajalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya syarat berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penuhi apa yang Allah inginkan. Seperti ada pertanyaan kepada saya, Ustaz, gimana supaya tahajud saya memiliki efek yang baik ke dalam sikap itu, Prof. Iva? Apa yang harus saya lakukan?
pengen tahajudnya menghasilkan kaulan sakila, kalimat yang berbobot, pengen tahajudnya menghasilkan eh, maqam mahmuda, tempat yang terpuji. Syaratnya sederhana, sholat wajibnya betul, ya, on time, sesuai dengan eh, sh- kaifiahnya, kemudian husuk dalam bacaan yang dimengerti. Seperti itu baru. Setelah itu, qobla dan ba'danya, rawatibnya. Sudah yang wajibnya kita lakukan, rawatibnya sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Setelah itu kita penuhi, apalagi yang berkaitan dengan sholat. Tentu setelah sholat wajib, sebelum sholat sunat atau setiap setelah sholat wajib, kita lakukan zikir, wiridan dalam bahasa kita. Ya, kita ucapkan, kita berdoa kepada Allah. Nah, baru tahajudnya akan bermakna. Tapi ada teman-teman yang tahajud aja, sholat wajib liwat. Ya buat ya Anjar itu mah cul dog tinggal dog karena dognya diculkan kan gitu. Udah nggak ada maknanya itu. Jadi kemudian bagaimana supaya tahajud itu menjadikan kita mendapatkan maqam mahmudah? Tahajud harus memberikan kepada kita efek ketakwaan. Takwanya harus mengamalkan kalimat doa. Robbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan kami dengan cara masuk yang baik. Untuk memulai sesuatu, mulailah apapun yang akan kami mulai dengan cara yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan akhiri semuanya. Mengakhiri kehidupan, mengakhiri pekerjaan, mengakhiri persahabatan, mengakhiri kebersamaan. Semuanya harus dalam keadaan baik. Artinya, semua berjalan di atas akhlak mulia. Dan ciri akhlak mulia tadi seperti Al-Ustaz sampaikan adalah yanfa'u binnas, manusia yang paling bermanfaat. Insya Allah. Nah, kalau itu sudah Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, terus diikuti lagi dengan mengamalkan Rabbana syrif anna adzaba jahannama inna adzaba kana gharama. Betul-betul berlindung kepada Allah dari siksa jahanam. Berlindung kepada Allah itu bukan ya Allah lindungi saya dari siksa jahanam, tapi semua perbuatan yang membuat kita jadi ahli jahanam kita hindarkan. Ternyata Ustadz Komarudin Khalil, menurut beberapa teman dokter, yang disebut dosa itu bukan hanya maksiat, termasuk minum air kopi manis pakai gula. Itu dosa cenah, karena akan merusak tubuh yang akhirnya merusak kekhusyuan ibadah. Masya Allah. Itu luar biasa penerjemahan dari dosa itu ternyata bukan saja maksiat, tapi juga semua aspek yang merusak diri kita. Kenapa dok? Semua yang merusak diri kita yang disebut dosa. Jadi pertanyaan saya kepada beberapa teman dokter, sholat itu menyehatkan secara fisik. Takbir kita, sidakep kita, ruku, sujud kita, bahkan posisi jari kaki itu menyehatkan semuanya. Dan itu berpahala. Dan semua yang tidak menyehatkan, maka itu dosa. Itu takang gongki. Jadi keeng pada. Akibatnya saya jadi makan hati-hati. Minum hati-hati. Kenapa? Bukan pengen sehat, tapi takut dosa. Seperti itu. Nah sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya minta operator untuk menyampaikan gambarnya dong. Ada nggak gambar saya menyampaikan. Nah ini, kalau ini kita sudah Ustadz Komarudin Khalil, kita sudah 4 tahun ini bersama-sama di Majelis Madani kita. Insya Allah nanti hari Sabtu besok kita akan bersama-sama mengadakan tabligh akbar dengan meminta Ustadz Fahrudin Faiz untuk memberikan pencerahan kepada kita semua di Masjid Kran Ba'da Duhur. Kita semua belum siap, tim belum siap anggarannya, tapi tetap harus dilaksanakan. Nah, karena tetap harus dilaksanakan, tentunya boleh
saya meminta kepada jamaah sebelum kita akhiri, silahkan potret itu kirisnya, dipotret kirisnya untuk sekedar berdonasi. Berapa Ustadz? Bahasa barawilah yang namanya donasi, mudah-mudahan jadi pahala, ya kan? Buat saya dari angka yang terkecil izin dari transfer sampai angka yang terbesar yang kita punya, silahkan saja. Mudah-mudahan ini bisa melancarkan perjalanan kegiatan dakwah yang merupakan tasyakur atas berjalannya kegiatan pengajian Majelis Madani di Zoom kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Di ini saja, dipotret saja. Nah aku operator tadi pada mandai, dipotret saja seperti itu supaya supaya kegiatannya lancar dan mudah-mudahan menjadi jariah. Bayangkan Bu Ati, nanti Ustadz Dedi Haryadi menyampaikan tausiah, nanti Ustadz Farudin Faiz dari Jogja menyampaikan tausiahnya, kemudian dari jamaah nggak usah banyak, ada 100 orang saja yang insaf, yang tercerahkan, kemudian mendapatkan hidayah. Itu kan luar biasa ya. Terus dia beramal soleh, insya Allah sodakoh kita akan menjadi jariah yang sangat panjang sekali untuk kita semua tentunya. Dan alhamdulillah dengan bukan tanpa perjuangan tentunya mengadakan majelis ini, karena kita juga harus prepare banyak hal sebelum menjalankan aplikasi ini. Itu. Jadi mudah-mudahan berkenan jamaah semua bisa berkontribusi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم